Gabriela, anakku sayang. Bagian 16. Gaby dimakamkan. Minggu, 20 September 2015. Pada hari itu, jenazah Gaby akan dimakamkan. Sebelum jenazah Gaby diberangkatkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, kami semua berkumpul di rumah duka untuk mengikuti misa pelepasan jenazah yang dimulai pukul 9.30 dan dipimpin oleh seorang romo. Setelah misa pelepasan selesai, jenazah Gaby siap untuk diberangkatkan dari rumah duka ke tempat peristirahatan terakhir. Pada malam sebelumnya, tanggal 19 September 2015, telah dilakukan misa tutup peti. Kebetulan, model peti jenazah Gaby dilengkapi dengan jendela kaca. Jadi, walaupun sudah tutup peti sehari sebelumnya, kami masih tetap bisa memandang wajah Gaby dari kotak jendela kaca di atas petinya. Namun hari itu, sebelum diberangkatkan ke pemakaman, jendela kaca di peti jenazah itu harus ditutup rapat. Sebelum jendela kaca pada peti itu ditutup rapat, aku dan Papa Gaby kembali memandang wajah putri tercinta kami untuk yang terakhir kalinya. Saat itu, aku berkata sambil memandang wajah Gaby melalui kotak jendela kaca itu. "Bi, jangan pernah bilang kalau Mama gak sayang Bibi. Mama sayang sama Bibi. Kalau Mama selama ini suka minta Bibi mengalah sama Dedek, bukan berarti Mama gak sayang sama Bibi. Maafin Mama ya, Bi. Kalau Mama suka suruh Bibi ngalah sama Dedek. Mama sayang sama Bibi." Air mataku saat itu tak terbendung lagi. Perasaan menyesal yang amat dalam menusuk hatiku. Perbedaan usia yang hanya terpaut 2 tahun membuat Gaby dan dedeknya sering beradu kepentingan. Selama ini, kalau Gaby rebutan sesuatu dengan dedeknya, karena Gaby jauh lebih besar umurnya dari Chelsea, dan badan Gaby jauh lebih besar dan kekar dari Chelsea, maka aku lebih sering meminta Gaby untuk mengalah sama dedeknya. Walaupun tidak selalu aku meminta Gaby mengalah sama dedek, tapi aku cenderung lebih banyak meminta Gaby yang mengalah daripada dedeknya yang mengalah. Terkadang Gaby suka kecewa kalau disuruh mengalah sama dedek dan berkata, "Mama gak sayang Bibi, sayangnya dedek doang." Padahal sesungguhnya bukan itu maksudku. Aku meminta Gaby mengalah bukan karena aku lebih sayang kepada adiknya. Mungkin karena kecenderungan naluri sebagai orang tua yang lebih condong untuk melindungi anak yang lebih lemah dan lebih kecil. Semoga Gaby bisa memahami perasaanku yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan semakin siang. Sekitar pukul 11, jenazah Gaby diberangkatkan dari rumah duka menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku dan Papa Gaby kembali memilih untuk ikut di dalam mobil jenazah dan duduk di bangku belakang, yaitu di samping peti jenazah Gaby. Sama halnya ketika hari kejadian tenggelam itu, saat jenazah Gaby hendak dibawa ke rumah sakit rujukan dari kepolisian untuk divisum luar. Kami juga memilih untuk duduk di samping jenazah Gaby yang saat itu telah ditutup kain putih. Perjalanan dari rumah duka menuju ke pemakaman Gaby membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dalam waktu 2 jam itu, di samping peti jenazah Gaby yang telah tertutup rapat, aku kembali mengenang momen-momen kebersamaanku dengan Gaby. Akhirnya, tanpa terasa mobil jenazah sudah memasuki area pemakaman. Secara tiba-tiba dan tanpa sengaja, aku melihat spanduk yang dibentangkan di dekat pintu masuk pemakaman. Bertuliskan,
Selamat jalan menuju rumah Bapa, Gabriela Cheryl Howard. Kata-kata di spanduk itu menyentuh hatiku. Aku berkata dalam hati, ya, kami saat ini sedang mengantar Gaby ke tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu rumah Bapa di surga. Rumah idaman yang menjadi kerinduan dan harapan bagi semua orang yang hidup di dunia ini. Sesaat kemudian, kami tiba di lokasi pemakaman Gaby. Lokasi pemakaman itu tidak kami survei sebelumnya. Kami hanya bergantung kepada penjelasan dari marketing tanah makam yang menjelaskan kepada kami saat kami di rumah duka. Sesungguhnya, kami sudah terlalu sedih dan tidak memiliki energi lagi untuk meluangkan waktu melakukan survei ke tempat makam Gaby. Namun Tuhan masih berbaik hati kepada kami dengan mengirimkan marketing tanah makam yang menawarkan posisi makam yang cukup bagus menurut kami. Upacara penguburan jenazah Gaby dipimpin oleh seorang prodiakon dari gereja kami. Beliau sebelumnya pernah 1 kali melihat Gaby semasa hidupnya, yaitu pada malam terakhir sebelum kepergiannya meninggalkan dunia ini. Jadi, pada malam sebelum kepergian Gaby, kami sekeluarga menghadiri acara doa lingkungan sekaligus acara ulang tahun lingkungan kami. Uniknya, pada malam itu, kami baru pertama kali pergi ke doa lingkungan secara bersama-sama dalam satu keluarga. Dan hari itu adalah pertama kalinya Gaby ikut doa lingkungan. Kebetulan, malam itu prodiakon tersebut yang memimpin doa lingkungan itu, sehingga beliau sempat melihat dan mengenal Gaby. Bahkan posisi duduk kami saat itu duduk berhadap-hadapan dengan prodiakon tersebut, dengan posisi duduk Gaby yang paling depan, bersandar kepadaku yang duduk di belakangnya. Tidak ada yang menyangka bahwa keesokan harinya, Gaby akan pergi meninggalkan dunia ini. Seperti mimpi di siang bolong rasanya, memandang gundukan tanah di hadapanku, dengan kesadaran bahwa tubuh fisik Gaby terkubur di dalamnya. Batinku pun kembali berkecamuk. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman, sepanjang jalan aku memeluk foto Gaby dengan posisi seperti menimang bayi, di mana aku bisa melihat jelas wajahnya yang tersenyum manis pada foto itu. Hatiku sedih, menyadari bahwa tubuh fisik Gaby telah terkubur di sana, di makam itu. Namun di sisi lain, aku meyakini bahwa tubuh fisiknya memang terkubur di sana, tapi jiwanya telah pulang kepada Allah Bapa di surga. Memang sejak saat itu, aku sudah tidak bisa lagi melihat Gaby secara fisik dengan mata kepalaku. Namun aku masih bisa melihat Gaby dengan mata hatiku. Aku yakin saat itu Gaby tetap ikut pulang bersamaku, sebab dia kini ada di dalam hatiku. Nama Gaby akan selalu ada dalam setiap doaku. Sama seperti saat dulu aku mengantar Gaby ke sekolah setiap hari. Sekarang setiap hari aku akan berdoa, Tuhan, berikanlah tempat terbaik bagi Gaby di sisi-Mu. Ampunilah segala dosa-dosanya, dan izinkanlah aku untuk dapat berkumpul kembali dengan Gaby dalam kerahiman-Mu di akhir hidupku. Amin.